Kelas 1 sempet koma bang. Serius, gua kelas 1 sempet koma lah. Kenapa itu Den lu bisa koma begitu? Assalamualaikum, barudak. Sesuai janji gua nih, di channel Albes bakal segera rilis video pertama. Nah, buat lulu semua pantengin terus ini channel karena banyak hal-hal menarik, bintang tamu yang akan kita undang tuh banyaklah kisah-kisah menariknya, dari kisah sedih, senang, suka, zaman-zaman putih abu. Kali ini gua kedatangan narasumber yang akan menceritakan masa-masa pahit senangnya putih abu dan kenangan-kenangan lah. Pokoknya seru-seruan aja. Stay with Albes channel. Don't forget like, subscribe, and comment. Share. Di samping gua sekarang udah ada narasumber yang akan berbagi kisah. Daden Loji. Halo Den. Sehat bang. Apa kabarnya Den? Alhamdulillah baik bang. Kemana aja ini Den? Udah lama kita nggak ketemu ya? Iya, tadi ketemu di Kayu Manis bang ya? Oh iya. Iya dulu zaman gue sekolah gitu ya. Masih ingat itu lu ya Den? Masih ingat, gue pertama kenal yang namanya Jawa Albes itu, kata anak teman-teman gue tuh yang namanya Jawa Albes, kata gue ya, dan gokil. Padahal itu gue lagi ngapain itu di tempat itu Den? Gelantungan di pohon bang. Duh, emangnya gue monyet Den? Enggak, emang serius itu, lo lagi ngedidik tapi ambil gelantungan gitu. Iya kan gue santai-santai aja gitu Den, orangnya kan gue mah Nggak ngeliatin ya, ngeliatin nih gue nih Jawa Albes gitu. Iya kan emang gue mah orangnya gitu, santai Den. Iya. Nggak yang terlalu wah gimana kayak orang-orang. Keren. Bodo amatan teh, cuek. Ganteng pokoknya malah ya. Yoi, ganteng mah udah dari kecil Kecil gua gitu lahir, ya? kecil gua lahir juga udah ganteng Den. Pasti. Gimana bang, kabar sehat bang? Alhamdulillah sehat Den. Nah Den, gue pengen tahu nih, banyak juga kan orang-orang di luar sana yang pengen request Daden Loji bang, Daden Loji. Padahal gue nggak terkenal gitu ya. Nggak terkenal kan itu di daun tua lah, karena kan lu baru sekolahnya juga tahun 2014-13. Lulusnya bang. Ya lulusnya. Kalau sekolah 2014-13 gue itu. Ya. Awal mula lu masuk Bastar itu gimana Den? Kok bisa lu emang udah begitu lulus SMP tuh pengen masuk IKTB apa gimana? Enggak sih, gua nggak ada kepikiran masuk YKTB atau Basar bang. Gua lebih kepikiran bener masuk AUD. AUD ya? Iya, gua udah daftar di AUD. Udah gitu, pas gua daftar di AUD, ya gua punya pendirian. Karena di kampungan gua tuh banyak yang sekolah di Bastar, BM lah. Iya. TD, Bijat. Cuman gua pengen berdiri sendiri di AUD gitu. Gua pengen nyitain berak tuh banyak di kampungan gua juga gitu. Cuman di situ gua ketemu abang kelas gua sempet dibawa ke satu tempat lah, dididik gua. Abang lu alumni Bastar, lu kenapa masuk AUD AUD? gitu. Masuk Bastar lu, gua nggak mau waktu. Ya. Sampai adalah gampar-gamparan dikit lah. Sampai besoknya tuh gua disamper. Gua udah pakai seragam orang. enggak, udah pakai baju mos AUD. Udah pakai baju posnya lah bahwa lu teh mau masuk sekolah itu. AUD gua udah emang dari SMP gua udah fans banget sama AUD. Iya. Karena emang banyak cerita-cerita mungkin jadi ada daya tarik untuk masuk sekolah itu ya. Enggak, karena kebanyakan gini, banyak cerita tuh di kampungan gua tuh nyeritain tentang Bastar. Bastar, Bijat. Kadang abang-abang kelas, abang pribadi gua pun alumni Bastar. Dia kadang-kadang cerita nih Bastar gini. Jadi gua pengen ada suatu cerita tuh AUD. Iya, jadi lu pengen tampil beda lah di gitu. masyarakat kampungan lu gitu ya. Iya. Cuman besoknya gua dibawa sama teman gua, dibawa ke sekolah di KTB. Itu pun gua nggak tahu gua diculik. Oh, diculik lu teh di situ. Diculik. Ikut sama gua main katanya. Ya udah gua ikut, anterin gua daftar kata dia kan. Ya. Ayo udah pas gua sampai Bastar, gua bingung, teman gua daftar. Bu, sekalian. Kok sekalian gua nggak bawa duit? Gua udah daftar ke AUD.
Udah daftar tuh. Udah daftar ke AUD. Udah ngambil formulir, udah ngisi ngambil formulir ya. Semua dah pokoknya udah ini di AUD. Sekalian. Kirain gua tuh ya kata gua enggak enak sama teman gua, ya udah enggak apa-apa. Gua nyolong-nyolong, akhirnya masuklah gua Bastard. Enggak jadi masuk AUD. Itu pun 2 bulan tuh orang tua gua tuh nyangkanya gua sekolah di AUD. Oh, orang tua lu nggak tahu lu teh masuk sekolah lain, taunya orang tua lu itu PGRI 2. PGRI 2 ya. Ini sampai bed pun gua pakai statif, jadi setiap sampai rumah gua cabut biar nggak ketahuan. Saking lu pengen nggak tahu orang tua karena ya. orang tua kan nggak suka namanya IKTP ya, Basar dominannya kan Identik, jelek banget ya identiknya iya, ya. Karena bang gua pun identiknya udah bandel banget gitu pas kalau di situ. identiknya pasti keributan aja ya. Iya. Sering tawuran lah. Sering tawuran. Hal-hal menarik apa aja Dinan selama lu masuk STM Bastard ini? Hal yang mana misalkan Bang? Dari lu kelas 1 sampai lu kelas 3 sampai lulus gitu. Gua kelas 1 gua kelas 1 tuh nggak punya basis, Bang. Kok bisa? Gua bingung. Gua tuh rumah di Loji. Pertengahan Ciomas repot. Ya. Gua mau ngambil basis Ciomas terlalu dekat, mau ngambil basis repot gua deket. Jadi gua bingung, gua nongkrong sendiri. Gua nongkrong berempat sama teman gua. Jadi pas kalau di Bastard tuh gua bingung belum milihin basis. Pas gua di Mawar, gua ngerokok. Ketemu abang kelas gua, ketemu abang kelas. Woi, kelas 1. Woi, lu sini lu. Di Mawar tuh. Kan biasanya kan kalau pulang sekolah rame-rame kan nongkrong di Mawar kan. Woi, sini lu. Lu jalur 15 ya? Iya, gua jalur 15. Hebat amat lu udah ngerokok depan gua. Gua bingung lu siapa? Iya. Gua gitu lu siapa ngelarang gua ngerokok? Gua bang kelas lu goblok. Gua anak repot. Sampai rokoknya diambil, dibakar tangan gua. Kejam juga itu ya? Ya, zamannya gua kelas 1 itu, dibakar tangan gua. Lu besok pokoknya nongkrong lu ikut sama gua lu. Gua bingung nongkrongnya di mana, repot. Iya. Sedangkan gua nggak pernah namanya ngebasis itu, bukannya nggak pernah namanya ngebasis ya. Gua nggak tahu basis repot di mana. Iya. Karena lu kan perketabenya rumahnya di tengah-tengah itu kan. Antara Ciomas dan repot. Iya. Nah, gue besoknya tuh nongkrong, barulah gue kenal sama teman-teman gue semua tuh yang di luar-luar rumah-rumah gue yang jauh-jauh lah, kenalan. Nah, gue kenalan, biasalah, abang kelas bikin acara janjian kayak gitu. Mos lah ya. Mos-mosan, calon-calonan lah. Gue masih culun waktu itu, masih culun gue. Ya, karena masih kelas 1. Iya, jadi masih. baru kita tahap masuk ke jenjang dari SMP naik 1 level lagi kan. Iya, Jadi kita lebih kaget lah. Masih kaku, masih culun lah ya, istilah katanya culun. Siapa sih yang tahu gua kan gitu. Iya benar. Tapi kalau nama Jawa Albes tuh udah terkenal. Pas zaman gua sekolah. Waktu gua SMP udah terkenal Jawa Albes. Udah keren banget. Makanya gua penasaran. Iya, sama gua juga penasaran nama itu orang. Kan abang nama Jawa Albes, ini pesan itu orang. Ya. Ya penasaran aja, orang aja penasaran. Kenapa gua nggak harus penasaran, kan gua juga bisa penasaran kan gitu. Dan selama sekolah apa aja nih kejadian-kejadian yang menarik, kisah-kisah Daden yang Daden berkesan? Kelas 1 sempat koma, Bang. Sempat koma gua kelas 1. Serius, gua kelas 1 sempat koma lah. Kenapa itu Dan lu bisa koma begitu? Karena gua lucu nih, gua nongkrong. Gua berangkat pagi nih sama teman-teman gua nongkrong. Ada anak sekolah EGTA kan? Ya. Kan kalau jalur 15 kan EGTA, di Dharma yang ke Bastion kan jalur 15. Iya, jalur Bastion situ. Ditanya, "Lu Bastard bukan?" Gua tengil. "Iya, gua Bastard." Kalau berani turun semua. Oh iya. Gos lah ya. Gua turun semua. Gos. Nah, angkotnya berhenti turun, gua berdiri itu kejadian lucu ya, kalau kata gue itu kejadian lucu. Ini bukan belum komanya dulu nih, kejadian lucunya dulu. Gue berdiri, teman gue bilang gini, "Den maju, ayo maju." Gue buka gesper, teman gue maju, gue balik belakang, gue lari. Kira gue tuh anjing beneran, ini tawuran beneran. Kan kalau anak SMP biasanya turun lu sini, kadang-kadang nggak turun. Ya, Cuma itu mah turun beneran. Gue jadi teman gue maju sendiri, gue 5 orang tuh gue kabur ke gang, lari, gue udah nggak lihat ke belakang, gue lari ke depan terus. Sampai temen gue dipukulin abis. Kalau lu lari mundur mah lu film dono dong. Gimana jalannya tuh? mundur. Ya jadi gue lari ke belakang. Lari ke belakang. Balik belakang gue. Belakang ya. Salto lah gue balik belakang. Gue lari.
Sampai akhirnya tuh gue itu bener-bener gue culun parah mungkin orang kenal gue bilangnya gue tuh dulu tuh Delon ya, gede blow on ya. Bener, serius. Gokil. Iya, gue Oh, lu jadi dulu sempet disebut orang-orang tuh, teman-teman tuh kayak nyamain lu Delon ya? iya, Padahal Delon aslinya ganteng loh. aslinya. Dia juara Indonesian Idol loh. Iya, cuman kan gue pengen ada yang manggil lah, nggak semuanya itu. Dasar lu mah Delon, gede blow on. Ngapain lu lari, gede doang badan lu katanya. Nggak gede sih, tinggi doang badan lu kan gue, karena gue tinggi, badan gue kuru dulu. Nah di situ gue mikir, kok gini amat kata gue, kok gini amat. Lu jangan sangka ya, jangankan tawuran, perang samping pun gue nggak berani. Iya. Ampun, gue lu perang samping tiap malam gue nggak berani. Ya bulan puasa. Gue anak lami perang samping dulu, tuh kan. gue anak lami dulu, gue nggak berani deh perang samping Iya, kayak iya. gitu. Akhirnya sampai sering tuh gue diturunin gue lari. Ya, salah satu lah ya. Iya, sampai akhirnya gue mikir kasihan teman gue. Soulmate gue dah, brother gue, anggapnya teman duet gue dulu. Iya. Angkatan gua, dia pindah dari pelayaran, dia masuk Bastar. Ini gua dia. Yaudah gua masuk Bastar, tapi lu jadi ke Bastar ya, nggak ke AUD. Gua dari pelayaran, dia masuk Bastar gini. Ya udah gua oke lah, kata gua terusin gua di Bastar. Udah gitu gua mikir, kok kasihan juga temen gua lama-lama diginiin. Karena gua di situ nggak punya abang kelas 1. Anggapnya tuh gua di situ udah ngambil basis repot. Cuman gua anggapnya jarang nongkrong. Iya, Gua punya abang kelas, gua pengen berdiri sendiri, gua didik sendiri lah. Gak mau didik sama abang kelas gua. Iya. Lu pengen, ya istilahnya lu pengen nyari nama sendiri lah pas zaman salon itu lah. sendiri gue Ya. ngambil gitu. Sampai akhirnya tuh ada satu angkot tuh lewat tuh, teman gue diludahin mukanya. Gue kejar sendiri kan, udah gue mulai berani gue kejar sendiri. Ya. Gue hantemin kan, gue hantem. Akhirnya gue mikir gini, oh tawuran tuh kayak gini, nggak serem-serem amat sih kata gue. Ya. Nggak jauh-jauh banget kayak SMP kalau kita benar-benar berani gitu. Masih bom-boman lah ya. Enggak, maksudnya pegang BR macam dulu enggak. kan udah ini ya, zaman gue mah batangan gitu. Iya. Gue pakai gesper, awalnya dia belum ngeluarin batang, gue pukulin dulu. Pas dia ngeluarin batang gue cabut. Gue mikir, oh gini. Akhirnya gue besoknya tuh gue berpikir sama teman gue, ya udah kita bawa batangan, kita bawa samurai, kita bawa celurit. Gak punya barang, ambil parang bapak gue. Lu ngambil parang bapak lu, itu bapak lu tahu nggak? Kalau tau gue digebukin bang. Padahal itu bapak lu mau ngarit dulu di sawah Itu deh. kan kebun gue yang mau ngarit, bang, bukan bapak gue. Parah lu kan, orang tua kirain gua kan orang tua lu mau ngarit, parangnya malah diambil buat sekolahan. Jadi gue bawa parang sama temen-temen gue semua tuh, gue lucu bawa parang. Jadi dari gang rumah gue ke jalan tempat gue nongkrong berangkat sekolah tuh jauh. Jauh ya? Jauh banget. Jadi parang gue bawa. Nanti kalau sampai Gampura, kan ada Gapura gue nongkrong di Gapura. Nanti parang gue umpetin ke kebon. Tetap aja gue taruh tangan kosong. Karena gue mikirnya takutnya gue tangkap polisi, Iya. gue bawa kayak gitu. Tapi kalau pulang sekolah gue ambil lagi, gue bawa sekolah. Akan ntar gue bawa parang di rumah gitu. Jadi lu ada tempat persembunyian lah ya Tapi waktu kalau zaman ribut, STM. tapi kalau ribut gak gue pakai, gue ngeri. Iya. Karena gue belum berani ngenyocol sama orang gitu. Nah udah gitu, udah lama. Gue kayak acara teman gue ngomong gini, Den ikut yuk acara ulang tahun. Gue mulai ngebasis nih, nih. Ikut yuk acara ulang tahun Aut Haram. Kata gue, ya udah ayo. Pas sambil jalan banyakan tuh, ini udah real feeling kenceng gue. Tapi gue kayaknya bakal kebacok nih. Iya. Bakal kebacok nih gue. Ada feeling lah ya. Gue bakal ada yang Iya. ngebacokin nih kayaknya hari ini nih. Ah nggak mungkin lu, emang lu siapa lu bisa tahu kayak gitu? Dari jam 6:30 tuh sampai jam 7:30 tuh gue nunggu angkot banyak teman nggak ada yang mau berhenti kan, nggak ada yang mau naikin anak sekolah lah. Iya benar. Nggak tahu tuh hari itu kenapa, itu hari Rabu, masih inget gue hari Rabu masih inget gue. Pas 7:30 mau naik angkot, anak-anak udah naik duluan, gue ditarik sama teman gue, sama brother gue ditarik lah. Jangan naik dulu. Kenapa? Kejar lewat, kayak motor, gue kejar berdua sama teman gue. Kejar sama teman gue, jatuh. Pukulin sama gue berdua tuh. Taunya yang di angkot jalan kan? Iya. Diteriakin gua, "Woi, liatin ke belakang." Taunya tuh 2 angkot turun semua. Gua nggak sadar, gua mukulin taunya tuh anak pijat tuh 2 angkot tuh kayak gini tau nggak bang? Jadi Berendengan ya. Jadi lu nggak tahu bahwa kirain lu sedikit, taunya. Kirain gua tuh satu motor doang. Taunya di belakangnya itu mereka Berendengan. udah 2 kabin ya. 2 kabin. 2 kabin. Itu gua teman gua dan kabut di angkot, gua sisa bertiga kalau nggak salah tuh. Gua
Abeng, Sugeng kalau nggak salah tuh. Si Sugeng ini lari ke gang sempit. Ya. Lagi anggapnya gang buntu lah. Gang buntu. Si Abeng ini, gue bilang gini, Beng cabut. Lu lari sekalian. Gue liat teman gue. Anjing teman gue. Udah lu cabut duluan. Jadi pas gue mau cabut, gue mikir lagi, gue balik badan. Gue lawan semua. Sendiri. Ya. Gue berantem kayak semacam kayak The Warrior gitu bang. Gue berantem, udah bom-boman. Lalu anak pijat ada yang ngorin celurit. Bacok kepala gue nangkis, tangan gue pegel. Bacok lagi, tangan gue jatuh. Baru gue dilalarin gue banyak kan. Dibagiin lah ya. Dilalarin kalau bahasa gue lalar dulu kan dilalarin. Kalau gue dibagiin lah. Nah, dibagiin. Lama gue bangun lagi bang. Ya. Gue nggak sadar badan gue kena. Gue bangun lagi, gue teriakin, lu anjing goblok lu ya, lu pada kabur tolol tai. Gue tahu kenapa nama anak pijat. Lu liatin lu badan lu darah semua. Lu nggak sadar itu ya? Nggak sadar karena bakal. Emosi. Pas gue lihat, anjing darah semua. Gue lihat, udah tuh, gue jatuh, karpar lah gue terkapar. Teman gue lari tuh yang gang sempit tuh, digotong nggak kuat, jatuh baru teriakin temen gue pada datang semua. Bawa ke rumah sakit, koma di situ gue bang. Sebelum koma dokternya pun sampai gue anjing. Dokter anjing bangsat sakit gue, jahit gue anjing, nggak kuat gue. Sakit dijahit. Iya, udah gitu sampai teman gue tuh gue bilang gini, Den, istighfar. Gue lupa istighfar kayak gimana, ajarin gue istighfar. Itu udah bener-bener gelap. Sampai gue bilang gini, kayaknya gue terakhir deh ini sekolah. Kayaknya gue udah nggak kuat, kayaknya gue lewat nih. Pemikirannya kita tuh mau pendek umur aja gitu. Iya. Sampai teman gue nangis, gue suruh istighfar, gue lupa istighfar. Istighfar tuh kayak gimana sih? Coba sebutin, coba ajarin istighfar gue kayak gimana. Sampai itu mah ketawa-ketawa temen gue, lu mau gimana sih istighfar lupa? Gue lupa anjing, lu istighfar gimana? Akhirnya tuh gue itu udah nggak sadar, koma lah ya. Koma. Sadar lu bagaimana tuh deh? Kayak orang tidur bang. Kayak orang tidur ya. Tidur. Jadi nggak kerasa aja gitu ya? Nggak kerasa. Cuman salutnya gue ke anak IKTB itu, anak Basar itu, semua biaya rumah sakit gue tuh ditanggung sama mereka semua. Tanpa sampai nggak sampai keluarga gue tuh ngeluarin duit nggak boleh. Karena tanggung jawab mereka semua. Ya. Ini kejadian saya bu, saya tanggung jawab. Dari ini saya tanggung jawab, dibiayain gue semua. Sama anak IKTB, gue salut makanya sama anak IKTB. Jadinya gue mau pindah ke Turunan Liga gitu, Udahlah gue kata orang tua gue tuh pindah ke Turunan Liga. Masa kalau di IKTB bandel kan gini. Lu ngomongnya di PGRI 2 lu gini. Karena orang tua gue nggak tahu PGRI 2 itu tukang tawuran. Ngomongnya PGRI 2. PGRI 2. Belum tahu karena kan dia PGRI kan gitu. Akhirnya tuh gue karena lihat solidaritasnya kuat, enak, ajib gitu kan, ya udah kata gue lanjutin aja. Lagian gue kasih nama teman gue yang pindah di pelayaran mau masuk Basar. Kenapa gue udah masuk teman gue udah sekolah Basar gue pindah. Nanti yang ada kan kita nggak enak sama teman ceweknya kan Den. Iya. Sekolah lah gue di Bastar, masih gue lanjut ke Bastar. 4 bulan gue. 4 bulan? 4 bulan nggak bisa jalan. Itu sampai gimana? Operasi gitu ya? Iya, apa kan urat-urat gue pada putus semua. Gue sampai nggak bisa jalan, sampai kayak itek apa tuh? Ya pakai tek lah. Gue nggak tawarin rokok, gue mau ngerokok dulu. Lupa gue kasih kan ngobrol men. Bener kalau mau bahas masa putih abu tuh lagi seru. Gak ada habisnya. Lucu ya. Gue sampai nggak nawarin minuman, rokok lah kawan. Biar enjoy next. Enjoy. Gue juga ngerokok lah. Ngobrol batang lagi Pak. Batang lagi, Den. Lanjut, Den. Ya 4 bulan gua enggak bisa jalan, Bang. 4 bulan. Sampai bapak gua. Kakak gua tuh yang alumni Basar tuh. Angkatan tua sih dia. Ngamuk deh, bapak gua ngamuk. Udah kalau kayak gini mah udah lu. Gue lepasin lu ribut. Lu komain lagi orangnya. Jadi ngedukung ya? Dukung. Karena ngelihat anaknya pernah koma gitu sama orang kan? Iya. Jadi udah lu ribut-ribut lagi aja. Lu bahas lagi orangnya. Yang ngebacok lu siapa, lu kejar lagi. Jangan jadi keset lu sekolah. Jangan mau diinjak sama orang. Jadi bikin nambah nyali tuh up gitu ya kalau ribut tuh. Tapi enggak. Ini dulu pas gue masuk sekolah, gue masih pakai itek nih.
Gua nongkrong, itu anak pijat turun lagi seangkot. Muka gua tuh digini pakai PR pakai celurit. Gua belum mati. Gua ngeledek gitu ya. Gua diem. Pucat gua langsung pulang. Gimana nggak pucat, coba lu turun dari angkot nyamperin lu belum mati. Iya. Pasti. Oh gitu kan. Anjing gitu gua kan. Dari situ gua sekolah dulu yang benar gua. Ya. Sekolah dulu yang benar, gua naik kelas 2 baru gua nyari jati diri, Bang. Main jati diri, gue main kesana kesini, ribut ya. Akhirnya kata orang banyak dikenal, cuman gue sendiri gue nggak tahu gue dikenal sama orang. Iya. Anggapnya tuh kirain gue tuh nggak terkenal, Bang ya. Soalnya terkenal ya. Kenal. Dan sampai saat ini pun banyak orang yang masih kenal. Masih kenal ya. Alhamdulillah, Bang. Banyak teman sih gue masih. Iya. Karena kan kita solid dulu, kompak. Ke teman tuh benar-benar kita ngebelain, bahkan nyawa pun kita bela. Iya, benar. Tapi kadang-kadang temennya yang nggak tahu diri. Itu apalagi kalau kita lagi udah urusan sama 86. Udah pada pasti cabut semua itu, Den. Semua pasti doi. Udah cabut semua, udah nggak mau dibawa-bawa dia. Iya, yoi benar. Den, lu pernah nggak nih pas lagi tawuran kisah-kisah konyol kayak lu misalkan ketangkep massa gitu kan? Tangkap massa sih, gua kalau ketangkap massa sih nggak pernah, Bang, dapat ketangkap massa. Cuman kalau ditunjukin sama teman gua sama massa pernah. Gimana tuh ceritanya, Den? Jadi gua ribut malam tuh, janjian gua acara malam ribut, kejar-kejar sama massa sama temen gua tuh. Gua lari ke semacam semak-semak kayak gitu kan. Gua ngumpet, massa teriak, Ya. Daden, temen gua yang di pojok muncul. Pak, si Daden tuh di sana di pojok, kan goblok. Sampai baru gua ketangkap itu. Yang nangkapnya tuh saudara gua sendiri. Jadi emang itu masanya itu kenal sama lu. Kenal saudara gua sendiri. Oh, jadi istilah ya budak ya kalau aing ribut gitu eureun ya. Dia udah tahu ponakannya ribut, cuman dia teriak, Daden, keluar mas ya. Oh iya. Karena di situ provokator udah mulai udah mulai jadi provokator waktu itu gua. Pas gua ngumpet, kirain gua teman gua nggak akan teriak. Karena teman gua tuh di pojok teriak, Pak, saudaranya di pojok sana tuh. Itu gua disamperin, gua ditangkap baru gua dibawa, ponakan gua. Untung gua tuh kenal, dia om gua. Jadi anggapnya gua diomongin doang lah, suruh pulang. Iya. Karena tahu yang ribut tuh lu ya. Kalau sebaliknya, Bang, gua mau ini nih, tanya balik nih. Iya. Sebaliknya, lu gitu, jangan nanya gua mulu. Siap. Kan lu kan legend gua nih. Masa sih lu nggak pernah ketangkep massa? Kalau gua ketangkep massa jarang. Cuman gua kalau hal-hal konyol tuh kayak misalkan kita sama temen lagi janjian sama musuh itu, gua kadang suka ini lucu sendiri. Ada satu kisah gitu. Coba ceritain, Bang. Gua ribut sama sekolahan lain. Nah, dari bawah sampai atas gua nyetop mobil nih. Dari anak-anak gua nyetop mobil angkot yang di atas biar berhenti dulu. Dari musuh nyetop angkot yang bagian arah ke sini yang naik. Sini tuh kemana, Bang? Naik ke atas. Naik ke atas gitu gini ya. Nah, ginilah. Itu gua ngomong nih sama teman gua. Ini kan kita pakai gear, kan? Sejaman gear ya. Sejaman gear. Talinya pendek punya gua, punya temen gua panjang. Gua begini. Jaga jarak, kata gua kan, jarak. Takutnya kan gini, pas gua maju ngadu gitu. Si gear tuh. Oh, kait lagi gitu. Taunya pas diributin, gua maju, gua langsung bletak. Gua langsung gini kan. Langsung kan. Langsung panas lah ya. Panas gitu. Pas beres, singkat cerita beres. Gua nanya kan sama temen gua. Tadi gua kena nih. Belum juga mulai perasaan sama siapa ya? Cuma temen gua malu itu. Nggak enak ngerasa bersalah. Oh ya, lu kena sama temen lu sendiri? Iya, gua baru karena gear dia panjang, dia gelaran pertama. Oh, anggapnya tuh penyambutan lah. Mana pas kenceng-kencengnya itu gear. Yo barudak. Masih banyak lagi nih penasaran
kisah-kisah cerita Daden masih banyak nih, bakalan gua ulik nih biar pemirsa nggak pada penasaran. Dari dia pernah masuk gangster sampai masuk dalam lagi. Buat kalian semua pantengin terus Albes Channel. Jangan lupa nih centang nih subscribe, notifikasi nyalain. Mantap.